Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Sinaga. NIM saya 13122000136 dari Fakultas Hukum, kampus 17 Agustus 1945, Undang Surabaya. Kami akan mewawancara dengan atas nama Muhammad Rijal Yandito, akan menanyakan tentang menurut Anda apakah yang dimaksud dengan lembaga negara. Lembaga negara yang diartikan sebagai badan atau organisasi yang menjalankan fungsi atau menciptakan hukum dan menerapkan hukum dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Dalam konsep ini, lembaga negara mencakup badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, peraturan presiden ataupun keputusan yang tingkatannya lebih rendah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oke, saya akan menjelaskan tentang lembaga negara yang dijelaskan oleh Mas Rijal. Jadi, menurut Jimli Al-Siddiqui, mengkategorikan konsep lembaga negara yaitu konsep lembaga negara yang dijadikan sebagai badan atau organisasi yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan menerapkan hukum dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Dan maka dari itu, berbagai lembaga yang telah terbentuk bukanlah sebagai lembaga masyarakat bisa dibilang dengan sebutan lembaga negara. Ranah dari lembaga negara itu yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu lembaga negara menurut Hans Kelsen. What function determined by the legal order is organ. Menurut Hans Kelsen, setiap individu, orang, ataupun lembaga dapat disebut sebagai suatu organ negara apabila berfungsi untuk menciptakan norma dan menjalankan norma sekaligus. Contohnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, adalah organ negara yang menciptakan norma sekaligus menjalankan norma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristina Diadi Jayanti, NIM 13122000144. Saya di sini akan menanyai orang tentang lembaga negara. Apa itu lembaga negara? Permisi Mbak, Saya ya, boleh minta waktunya sebentar? Oh iya boleh, silakan. Mau tanya, apa itu yang dimaksud dengan lembaga negara? Lembaga negara menurut saya itu suatu lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk mencapai tujuan suatu negara dan memiliki lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu menurut saya. Ya. Di sini saya akan memberi sarahan dan jelasin secara rinci apa itu lembaga negara. Oh iya, boleh. Jadi, pengertian lembaga negara dapat dilihat dari pandangan Hans Kelsen mengenai konsep negara dari bukunya General Theory of Law and State. Hans Kelsen menguraikan bahwa barang siapa yang memenuhi suatu fungsi yang ditentukan oleh tatanan hukum adalah organ. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tatanan hukum. Artinya, negara itu tidak selalu berbentuk organik, di samping organ yang berbentuk lebih luas lagi. Setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma atau menjalankan norma tersebut. Oh begitu. Iya, jadi makasih Mbak atas waktunya Oh iya, yang diluangkan ya. Iya. Makasih. Jadi itu tadi pengertian lembaga negara yang saya tanyai dari masyarakat sekitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian lembaga negara di Indonesia. Indonesia selaku negara demokrasi menjalankan pemerintahan dengan penerapan teori res politika. Res politika merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang dengan kedudukan yang jajar. 3 bidang tersebut adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif bertugas menerapkan dan melaksanakan perundang-undangan, yakni presiden dan wakil presiden beserta menteri. Legislatif bertugas membuat perundang-undangan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan perundang-undangan, yakni Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya akan membahas lebih rinci tentang tugas-tugas dari tiap bagian lembaga negara. Yang pertama adalah MPR. MPR adalah lembaga tertinggi negara yang bertugas untuk membahas dan menetapkan GBHN atau garis-garis besar haluan negara dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah DPR. DPR adalah lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang, menetapkan anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Yang ketiga adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif yang bertugas memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, perselisihan tata usaha negara, dan uji materi terhadap undang-undang. Yang keempat adalah Presiden. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan penting dalam hal kebijakan nasional dan internasional. Yang kelima adalah BPK. BPK merupakan lembaga yang bertugas melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara dan memberikan laporan hasil audit kepada DPR. Yang keenam adalah KPK. KPK merupakan lembaga independen yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, lembaga negara merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan suatu negara yang berperan dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara serta memastikan kesejahteraan rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Hendrik Patinama. Nomor induk 131220152. Kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga negara yang sudah disebutkan oleh teman-teman kelompok, dan saya di sini menambahkan kurang lebih lembaga negara adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu dalam rangka menjalankan fungsi negara. Lembaga negara biasanya dibentuk berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Contoh lembaga negara di Indonesia adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Setiap lembaga negara memiliki tugas dan wewenang yang berada dalam menjalankan fungsi negara, seperti membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, menjalankan kebijakan pemerintah, memberikan keputusan hukum, dan sebagainya. Melalui kerjasama dan koordinasi antar lembaga negara diharapkan dapat tercipta suatu sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu melayani kepentingan publik dengan baik. Dan dalam buku Hans Kelsen, General Theory of States and Law, mengatakan bahwa semua orang yang ada di sebuah negara disebut sebagai lembaga negara. Dikarenakan setiap orang seperti kita punya hak serta kewajiban masing-masing yang diwakilkan oleh pejabat negara kita. Jadi kepentingan saudara sudah diwakilkan oleh pejabat kita. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.